Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sifat Machiavellian. Nama anggota kelompok kami, Rizky Susanti, Gita Destanika, Alkifa Wahyuning Tias, dan Yunita Multining Tias. Pembahasan yang pertama, pengertian sifat Machiavellian. Yang kedua, indikator yang mempengaruhi sifat Machiavellian. Yang ketiga, cara mencegah sifat Machiavellian. Yang keempat, contoh artikel sifat Machiavellian. Pengertian sifat Machiavellian. Kohlberg menjelaskan bahwa orientasi etika mempunyai hubungan dengan dimensi-dimensi etis seperti Machiavellian. Sifat Machiavellianis diperkenalkan oleh seorang ahli filsuf politik dari Italia bernama Niccolò Machiavellian. Sifat Machiavellian merupakan suatu keyakinan atau persepsi yang diyakini tentang hubungan antar personal. Persepsi ini akan membentuk suatu kepribadian yang mendasari sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Kepribadian Machiavellian dideskripsikan oleh Christie M. Case sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Kepribadian Machiavellian mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, sangat rendah penghargaannya pada orang lain. Profesi akuntan atau auditor dituntut untuk mempunyai tanggung jawab etis yang bahkan lebih daripada tanggung jawab profesi lainnya. Eksistensi profesi sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Jika di profesi lain mendapatkan penugasan dari pengguna jasa dan bertanggung jawab juga kepadanya, sementara akuntan atau auditor mendapat penugasan dan memperoleh fee dari perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, namun bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan. Indikator yang dapat mempengaruhi sifat Machiavellian. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi sifat Machiavellian, yaitu yang pertama, afeksi. Chaplin menjelaskan afeksi sebagai satu kelas yang luas dari proses-proses mental termasuk perasaan, emosi, suasana hati, dan temperamen. Perkembangan pada setiap periode perkembangan manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Masa bayi. Pada waktu lahir, emosi tampak dalam bentuk sederhana, hampir tidak terbedakan sama sekali. Seiring dengan bertambahnya usia, emosi pada bayi mulai terbedakan dan reaksi emosional dapat ditimbulkan oleh berbagai macam rangsangan. B. Masa kanak-kanak. Selama masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak mudah terbawa ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. C. Masa remaja. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Masa remaja memiliki rangsangan yang dapat membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. D. Masa dewasa. Pada tahap dewasa, mempunyai emosi yang dapat dikendalikan dan dikontrol. Orang dewasa telah mampu menempatkan di mana emosi itu bisa ditunjukkan dan kapan tidak. Emosi yang sangat menonjol pada masa ini adalah cinta dan perhatian terhadap lawan jenis. Pada masa ini, individu telah memikirkan masa depan serta pasangan hidupnya. E. Masa lansia. Masa ini merupakan masa penutup pada rentang kehidupan seseorang, yaitu suatu masa di mana seseorang telah beranjak usia dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Pada usia lanjut, manusia mengalami kemunduran fisik dan mental, maka emosi pun tidak dimunculkan dengan mencolok. Yang kedua, komitmen ideologis rendah. Mamde mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatannya sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dengan organisasi kerja. Sedangkan Michel memandang komitmen sebagai suatu orientasi nilai terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu sangat memikirkan pekerjaannya. Komitmen adalah suatu janji terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Apabila komitmen seseorang kecil atau rendah, maka janji serta tekad untuk tujuan tertentu akan susah dicapai. Seseorang dengan komitmen ideologis rendah akan cenderung tidak bisa memberikan suatu keputusan dengan tepat dan lebih sering untuk mengikuti pendapat orang lain. Yang ketiga, ego.
Egois berasal dari kata ego yang berarti aku dalam bahasa Yunani. Seseorang yang disebut egois yaitu selalu mementingkan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain. Seseorang dengan sifat egois tidak akan mempedulikan sekitar dan lebih mementingkan pribadi. Saya akan melanjutkan pada slide indikator yang dapat mempengaruhi sifat Machiavellian pada nomor 4, yaitu manipulasi. Manipulasi merupakan tindakan memanipulasi yang dasar katanya itu dari manipulasi, yang artinya sebuah proses rekayasa dengan melakukan perubahan terhadap suatu bagian fakta-fakta atau data-data yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Untuk indikator yang kelima, yakni agresif. Perilaku agresif cenderung bersikap otoriter yang bermain perintah. Individu yang bertipe agresif selalu tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain, yang ada hanya kepentingan pribadinya sendiri. Ciri-ciri dari seorang yang punya sifat agresif: yang pertama, jujur. Yang kedua, cenderung memaksakan kehendak. Yang ketiga, diliputi dengan rasa marah dan selalu menyalahkan. Yang keempat, ingin menjatuhkan orang lain. Yang kelima, menimbulkan ketegangan rasa, cemas, dan bersalah. Yang terakhir, menggunakan segala cara verbal dan non-verbal untuk melakukan sesuatu. Misalnya sinisme, dan kekerasan. Slide berikutnya membahas tentang cara mencegah sifat Machiavellian. Terdapat 5 cara dalam mencegah sifat Machiavellian. Yang pertama, menandatangani surat perjanjian etika. Ini untuk KAP perlu dan harus menandatangani surat perjanjian etika, karena surat perjanjian ini sebagai dasar baik dasar hukum moral ataupun hukum pidana ketika nanti terjadinya suatu tindakan yang melanggar etika. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Forsyth 1980, Hogan 1970, Kelman dan Lawrence 1972, beserta Kohlberg 1976, yang membuktikan bahwa orientasi etika dikendalikan oleh 2 karakter, yaitu idealisme dan relativisme. Untuk idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya itu tidak melanggar pada nilai moral. Untuk sedangkan relativisme, sikap ini mengacu pada sebuah penolakan terhadap nilai-nilai etika moral yang absolut dalam mengarahkan sebuah sikap yang etis. Cara yang kedua, meningkatkan standar mutu KAP. Makna dari mutu suatu layanan dalam KAP erat kaitannya dengan tingkat kesempurnaan, kesesuaian dengan kebutuhan, bebas dari cacat, ketidaksempurnaan, serta kemampuan dalam memuaskan pemakai laporan keuangan. Standar pengendalian mutu KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik atau KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan untuk mematuhi standar yang ada. Standar mutu harus diterapkan kepada auditor karena supaya kualitas pekerjaannya itu dapat memberikan kepuasan bagi pengguna laporan keuangan. Dengan meningkatkan standar sistem, maka akan membawa dampak positif, yaitu tingkat kepuasan dan kepercayaan pemakai laporan terhadap jasa, menghindari pemborosan anggaran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan. Untuk cara yang ketiga, yaitu komunikasi yang baik dengan klien. Komunikasi sendiri memiliki arti menurut Mita 2008, yaitu sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan,
ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Jadi, salah satu tujuan dari komunikasi sendiri yaitu untuk mengutarakan apa yang diinginkan, sehingga komunikasi yang baik dan memberikan pelatihan komunikasi yang berkelanjutan dapat memberikan pengaruh positif dalam mengatasi sifat Machiavellian. Salah satunya dalam melakukan pengauditan sangat penting untuk melakukan komunikasi yang baik pada klien. Yaitu ketika klien tersebut paham terhadap apa yang dimaksud auditor, maka proses pengauditannya itu berjalan lancar dan sesuai. Karena ketika seorang auditor itu memiliki sifat Machiavellian yang tinggi, maka cenderung auditor melakukan tindakan kecurangan jika tujuan auditnya belum tercapai. Untuk cara yang keempat, yakni berbagi pengalaman antar partner kerja. Salah satu upaya juga untuk mengatasi sifat Machiavellian yang dapat dilakukan oleh seorang auditor, yakni berbagi pengalaman yang dilakukan secara personal ataupun membentuk sebuah forum yang terdiri dari beberapa orang, dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada tiap individu. Berbagi pengalaman juga dapat menjaga standar mutu yang ada di kantor akuntan publik. Kemudian cara yang terakhir, lingkungan kerja yang agamis. Pertumbuhan fisik berhenti ketika kita dewasa, sedangkan pertumbuhan psikis tidak berhenti hingga kita mati. Jadi diambil dari kalimat tersebut sedikit menggambarkan bahwasanya pentingnya sebuah interaksi dalam lingkungan baik lingkungan kerja sebagai seorang auditor ataupun lingkungan yang ada di masyarakat. Berinteraksi dalam lingkungan kerja merupakan suatu hal yang terjadi dalam hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sehingga nilai agama dan budaya yang berlaku di lingkungan kerja sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa religius auditor untuk mengajarkan kebaikan dan menghindari sebuah kemungkaran. Menciptakan lingkungan kerja yang agamis dapat dilakukan dengan ibadah bersama setiap hari, mengadakan perayaan acara keagamaan bersama, dan bahkan mungkin terdapat training-training untuk meningkatkan kualitas diri sebagai auditor seperti ESG. Dari 5 cara di atas, saling berhubungan dan saling mendukung untuk memecahkan sebuah sifat Machiavellian yang dalam diri seorang auditor. Tidak hanya membutuhkan kesadaran mengenai etika saja, akan tetapi perlu adanya dukungan pemahaman agama dan komunikasi yang baik untuk meningkatkan kualitas auditor yang baik. Berikutnya pada slide contoh dari artikel sifat Machiavellian. Nah, ini contohnya, judul artikelnya Sifat Machiavellian, Perkembangan Moral, Locus of Control dan Pengaruhnya terhadap Dysfunctional Audit Behavior. Penulis artikel ini Galuh Indria Putri Setianiduta dan Sigit Hermawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui beberapa karakteristik personal individu yang diperkirakan mempengaruhi perilaku dysfunctional audit behavior. Salah satu
kajian akuntansi keperilakuan adalah maraknya suatu masalah etika moral yang dilakukan oleh auditor. Masalah isu etika moral memang semakin meningkat dengan diawali kasus yang cukup besar, yakni kasus Enron, WorldCom terungkap. Berawal dari kasus-kasus itulah kesadaran atas isu etika moral semakin meningkat. Dengan adanya kasus tersebut, membuat kepercayaan para pengguna laporan keuangan, terlebih pada laporan keuangan auditan terhadap auditor mulai menurun. Mengapa? Akibat kejahatan itulah para pengguna laporan keuangan seperti kreditor dan investor mulai mempertanyakan kembali eksistensi para akuntan publik sebagai pihak independen yang dianggap mampu menilai kewajaran laporan keuangan. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control. Dari satu variabel dependen, untuk objek penelitian menggunakan mahasiswa pendidikan profesi akuntan PPAK sebagai responden penelitian. Penggunaan mahasiswa pendidikan profesi akuntan atau PPAK sebagai responden dalam penelitian ini. Mengapa? Karena sebagai calon profesional dalam bidang akuntansi, mahasiswa pendidikan profesi akuntansi harus paham mengenai etika keprofesionalan serta pembuatan keputusan yang etis. Sehingga diharapkan nantinya ketika mereka terjun ke lapangan baik sebagai akuntan perusahaan maupun akuntan publik, mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh profesional sebelumnya yang menyebabkan kredibilitas akuntansi menjadi diragukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sifat Machiavellian. Niccolo Machiavellian 1469 sampai 1527 merupakan pelopor dari sifat Machiavellian. Ia sendiri tak lain adalah seorang ahli filosof politik dari Italia. Penelitian yang dilakukan oleh Ghosh dan Cain 2006 dalam Purnamasari 2006 juga menyatakan bahwa individu dengan sifat Machiavellian tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Sifat Machiavellian merupakan suatu persepsi atau keyakinan yang diyakini tentang hubungan antar personal. Persepsi ini akan membentuk suatu kepribadian yang menjadi dasar untuk menentukan sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan moral. Implikasi dari teori Colbert 1969 adalah bahwa pertimbangan moral dari orang pada tahapan lebih lanjut perkembangan moralnya lebih baik dari perkembangan moral yang baru pada tahap awal. Implikasi yang lain adalah bahwa orang pada tahapan selanjutnya mampu mempertahankan keputusan mereka daripada orang pada tahap awal. Rees et al. August 2009 juga mengemukakan teorinya bahwa perkembangan moral didefinisikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk mengantisipasi dilema etis. Dalam prakteknya, model Colbert tidak selalu menunjukkan adanya hubungan antara pertambahan usia dengan peningkatan kesadaran moral. Locus of control. Locus of control terkait dengan penggolongan individu menjadi 2 golongan, yaitu internal dan eksternal. Individu dengan locus of control internal mempunyai kemampuan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang timbul dari lingkungan. Brownell 1978, Roberts et al. 1997, Passwork dan Stauser 1996 dalam Irwandi 2012, dan berusaha memecahkan permasalahan dengan keyakinan
kemungkinan mereka yang tinggi. Sebaliknya, individu dengan locus of control eksternal lebih mudah merasa terancam dan tidak berdaya, serta strategi yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan cenderung bersifat reaktif. Menurut Indrianto dan Supomo 2012. Disfungsional audit behavior. Dalam konteks auditing, manipulasi yang akan dilakukan dalam bentuk disfungsional audit behavior. Pelaku disfungsional menggambarkan kecenderungan perbuatan menyimpang dari yang semestinya dan dilakukan oleh seorang individu yang melaksanakan tugasnya. Hansen dan Moen pada tahun 2005 mengemukakan teorinya bahwa pelaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dengan tujuan organisasi. Pelaku disfungsional pada auditor dicerminkan antara lain dengan premature sign-off and underreporting of time. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dihasilkan dari tinjauan teori yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, dan hubungan antar variabel. Perumusan hipotesis tersebut dapat pula dilihat dari gambar penelitian berikut ini. Pada gambar di samping atau gambar 1 dapat dilihat variabel-variabel yang ada, hubungan antara variabel dan hipotesis penelitian. Pada gambar di samping dijelaskan dapat dilihat bahwa sifat Machiavellian atau X1 berpengaruh positif, H1 berpengaruh positif terhadap disfungsional audit behavior. Perkembangan moral X2 berpengaruh negatif atau H2 berpengaruh negatif terhadap disfungsional audit behavior. Locus of control atau X3 berpengaruh positif atau H3 berpengaruh positif terhadap disfungsional audit behavior. Kemudian, sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control secara bersamaan atau dalam waktu bersamaan berpengaruh terhadap disfungsional audit behavior. Untuk lebih jelasnya tentang hubungan antar variabel dan perumusan hipotesis dijelaskan berikut ini. Sifat Machiavellian dan disfungsional audit behavior. Christie dan Gies 1980 dalam Rickmond 2001 menerangkan tentang kepribadian Machiavellian bahwa sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Hasil penelitian Rickmond tersebut menunjukkan bahwa karakter Machiavellian berpengaruh pada kecenderungan akuntan untuk menerima sikap-sikap dilematis yang berhubungan dengan etika profesinya. Semakin tinggi sifat Machiavellian seseorang akuntan, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk menerima sikap atau tindakan-tindakan yang dilematis secara etis. Dengan mengacu pada penelitian di atas, hipotesis penelitian adalah H1, sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap disfungsional audit behavior. Selanjutnya, perkembangan moral dan disfungsional audit behavior. Ponemon 1992 menyatakan bahwa perkembangan ke tahap pertimbangan etis yang lebih tinggi akan membantu sensitivitas seorang individu untuk lebih mengkritisi kejadian, masalah, dan konflik. Ponemon dan Gabbard 1990, Trevino 1986, dan Trevino dan Youngboard 1990 menyarankan bahwa individu yang lebih berkembang secara moral atau perkembangan etis lebih tinggi kemungkinan akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis.
Ponemon 1992 membandingkan pertimbangan etis yang diukur dengan DIT antar partner dan manajer. Hasilnya mengindikasikan bahwa partner dan manajer pada level pertimbangan etis yang lebih tinggi akan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. Dengan mengacu pada beberapa penelitian di atas, hipotesis penelitian ini adalah H2 perkembangan moral berpengaruh negatif dengan atau terhadap disfungsional audit behavior. Locus of control dan disfungsional audit behavior. Hasil review yang dilakukan oleh Loy et al. Pada tahun 2000 atas berbagai hasil penelitian Hegarty dan Sims pada tahun 2000, Singapakdi dan Vittel tahun 2002 menunjukkan bahwa dalam pembuatan keputusan etis, peran locus of control berbeda-beda. Hasil penelitian Marwanto 2007 menunjukkan manajer dengan locus of control eksternal menganggap bahwa kebijakan organisasi sebagai sesuatu yang etis. Hasil penelitian Trevino dan Youngboard tahun 2010 menemukan bahwa locus of control mempengaruhi pembuatan keputusan etis yang dilakukan seseorang secara langsung atau tidak langsung. Bagi auditor, pelaku semacam ini berarti memanipulasi proses audit demi tujuan kepentingan auditor secara pribadi. Donnelly et al. 2013. Hasil penelitian Donnelly et al. Tahun 2013 menunjukkan bahwa semakin tinggi locus of control eksternal seorang auditor, semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional audit. Dengan mengacu pada beberapa penelitian di atas, hipotesis penelitian ini adalah H3, locus of control berpengaruh positif terhadap disfungsional audit behavior. Sifat Machiavellian, perkembangan moral, locus of control dan disfungsional audit behavior. Untuk hubungan ketiga variabel sifat Machiavellian, perkembangan moral dan locus of control dengan disfungsional audit behavior sudah dijelaskan oleh hubungan variabel masing-masing di atas. Berdasarkan ketiga hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui bahwa di antara ketiga variabel independen dan hubungannya dengan disfungsional audit behavior. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah H4, sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control secara simultan berpengaruh terhadap disfungsional audit behavior. Metode dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif karena penelitian ini dilakukan dengan ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian atau hubungan-hubungan antar variabel. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji pengaruh hipotesis-hipotesis antar variabel, sifat Machiavellian, perkembangan moral, locus of control terhadap disfungsional audit behavior. Sesuai dengan kerangka pemikiran, dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan independen. Tiga variabel independen dalam penelitian ini adalah sifat Machiavellian, perkembangan moral, dan locus of control. Untuk variabel dependen adalah disfungsional audit behavior. Tabel berikut menjelaskan definisi operasional variabel, indikator, dan sumbernya. Yang pertama, variabel sifat Machiavellian atau X1. Definisi operasionalnya, variabel yang mengukur kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Indikator variabelnya A. Afeksi, B. Komitmen ideologis rendah, C. Ego,
D. Manipulatif. E. Agresif. Berasal dari sumber Kiang Laura pada tahun 2012. B. Setiawan Agus tahun 2011. Variabel yang kedua, perkembangan moral X atau X2. Definisi operasionalnya adalah variabel yang mengukur pertimbangan-pertimbangan untuk mengantisipasi dilema etis. Indikator variabelnya A. Hukuman dan ketaatan. B. Individualisme. C. Norma interpersonal. D. Orientase. E. Moralitas sistem sosial. Sumbernya berasal dari A. Upton dan Penney tahun 2012, B. Setiawan Agus tahun 2011. Variabel ketiga, locus of control. Variabel yang dioperasikan dengan mengukur keyakinan dalam diri seseorang apakah dia melakukan sesuatu karena berpengaruh secara internal atau eksternal. Indikator variabelnya A. Internal locus of control. B. External locus of control. Berasal dari sumber A. Kreiner dan Kinichi tahun 2005. B. Ginting Rika tahun 2012. Variabel yang keempat, disfungsional audit behavior. Y. Definisi operasionalnya adalah variabel yang menentukan tingkat perilaku disfungsional mahasiswa yang memposisikan dirinya sebagai auditor. Indikator variabelnya A. Premature sign-off. B. Underreporting of time. Berasal dari sumber A. Hansen dan Mowen 2005. B. Agus Setiawan 2011. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa profesi pendidikan akuntansi PPAK Universitas di Surabaya, yaitu Universitas X Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y Surabaya, dengan jumlah seluruh 48 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan sampel jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi kecil. Untuk uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda, uji T dan uji F dengan alat bantu SPSS versi 17. Hasil penelitian: uji signifikasi parsial atau uji T. Pada uji hipotesis ini menggunakan uji T dipergunakan untuk mengukur tingkat pengaruh signifikasi secara parsial antara variabel bebas yang meliputi sifat Machiavellian X1, perkembangan moral X2, dan locus of control X3 terhadap variabel terikat yaitu dysfunctional audit behavior Y. Pembahasan hipotesis 1. Sesuai dengan hasil perhitungan uji T yang dilakukan dengan bantuan program SPSS di atas, diperoleh nilai T hitung variabel sifat Machiavellian X1 sebesar 6,948, sehingga nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,015. Sementara itu nilai signifikasi yang diperoleh adalah sebesar 0,00. Jadi nilai signifikasi ini lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05 karena T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 6,948 lebih besar dari 2,015 dan sig kurang dari alfa sama dengan 0,00 kurang dari 0,05, maka HU ditolak dan HA diterima. Artinya variabel independen yaitu sifat Machiavellian X1 secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu dysfunctional audit behavior. Sifat Machiavellian berpengaruh terhadap dysfunctional audit behavior karena nilai T hitung sebesar 6,948 yang lebih besar karena
yang lebih besar dari T tabel sebesar 2, 0,15 atau nilai signifikasi sebesar 0,00 yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa sifat multivarian berpengaruh positif secara signifikan terhadap disfungsional audit behavior. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin buruk sebuah sifat multivarian, maka disfungsional audit behavior juga semakin tinggi. Hipotesis 2. Sesuai dengan hasil perhitungan UJT yang dilakukan dengan bantuan SPSS, variabel perkembangan moral X2 diperoleh nilai T hitung sebesar 2,164, sehingga nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,015. Nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,000. Jadi nilai signifikasi ini lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Karena T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 2,164 lebih besar dari 2,015 dan sig kurang dari alfa sama dengan 0,036 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga variabel independen yaitu perkembangan moral X1 secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel dependen yaitu disfungsional audit behavior. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa perkembangan moral berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap disfungsional audit behavior. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi perkembangan moral, maka mengakibatkan semakin menurun disfungsional audit behavior. Hipotesis yang ketiga, sesuai dengan hitungan UJT yang dilakukan bantuan program SPSS di atas variabel locus of control X3 diperoleh nilai T hitung sebesar 7,662, sehingga nilai T hitung ini lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 2,015. Nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000. Jadi nilai signifikasi ini lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05 karena T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 7,662 lebih besar dari 2,015 dan sig kurang dari alfa sama dengan 0,00 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel independen yaitu locus of control S3 secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu disfungsional audit behavior. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa penerapan locus of control berpengaruh secara positif signifikan terhadap disfungsional audit behavior, sehingga dapat dijelaskan bahwa apabila locus of control semakin tinggi, disfungsional audit behavior juga semakin tinggi. Locus of control yang dimaksud pada penelitian ini lebih pada locus of control eksternal. Pembahasan hipotesis 4. Sesuai dengan hasil perhitungan UJF yang dilakukan dengan bantuan program SPSS di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 706,271, sehingga nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel yaitu 2,820. Nilai signifikasi yang diperoleh adalah sebesar 0,00. Jadi nilai signifikasi ini lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05 karena F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan 706,271 lebih besar dari 2,820 dan sig kurang dari alfa sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Artinya HO ditolak dan HA diterima. Artinya variabel independen yaitu sifat multivarian perkembangan moral X2 dan locus of control X3 secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu disfungsional audit behavior. Berdasarkan analisis data yang dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi atau R adalah 0,990 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan yang antara variabel bebas yang meliputi sifat multivarian X1, perkembangan moral X2 dan locus of control X3 dengan variabel terikat yaitu disfungsional audit behavior Y. Prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi simultan atau R-square. Menurut Santoso 2009 mengatakan bahwa untuk variabel bebas lebih dari 2 variabel digunakan adjusted R-square sebagai koefisien determinasi. Adjusted R-square artinya R-square yang disesuaikan. Dalam penelitian ini besarnya adjusted R-square adalah sebesar 0,978. Hal ini berarti bahwa naik turunnya variabel terikat yaitu disfungsional audit behavior dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Machiavellian perkembangan moral, locus of control sebesar 97,8%, sedangkan sisanya sebesar 2,2% dipengaruhi oleh variabel dari luar penelitian ini. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sifat Machiavellian perkembangan moral dan locus of control berpengaruh terhadap dysfunctional audit behavior, baik secara parsial maupun secara simultan. Namun, pengaruhnya berbeda-beda. Untuk sifat Machiavellian dan locus of control berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit behavior. Sementara itu, untuk perkembangan moral berpengaruh negatif terhadap dysfunctional audit behavior. Saran penelitian selanjutnya adalah mencari variabel baru yang menyebabkan meningkatnya dysfunctional audit behavior dan mencari solusi bagaimana cara mengatasinya. Penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan subjek penelitian yang berbeda, yakni langsung pada auditor. Hal ini juga merupakan keterbatasan penelitian ini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.